Ya, Presiden Jokowi akhirnya kembali menegaskan perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang sempat ramai dalam beberapa pekan. Presiden mewanti-wanti menterinya agar fokus bekerja dan tidak membahas soal penundaan atau perpanjangan. Apakah pernyataan Presiden itu menjadi tanda tamatnya wacana yang bertentangan dengan konstitusi ini atau sikap Jokowi masih menyisakan tanda tanya? Kita diskusikan pada malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung saat ini. Ada Pak Budi Aris Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT yang juga Ketua dari Relawan Projo. Selamat malam Pak Budi, apa kabar? Selamat malam, salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Dan juga ada Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari LSI. Selamat malam Pak Jayadi, kabar baik? Selamat malam Renhat, selamat malam Pak Wamen. Ya, nanti juga bergabung bersama dengan kami Bapak-Bapak ada Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, tapi masih akan menyusul. Jadi saya akan mulai dulu dengan Pak Budi Aris Setiadi dan juga Pak Jayadi. Saya ke Pak Wamen dulu. Pak Budi, kita dengar kembali dulu ya, seperti apa kemudian pernyataan Presiden kemarin yang menyatakan agar menteri-menterinya fokus bekerja dan tidak membahas lagi soal isu perpanjangan dan juga penundaan. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Budi, ini Presiden jelas ya mengatakan jangan menimbulkan polemik lagi di masyarakat, jangan membahas lagi soal perpanjangan atau penundaan. Dari situ apakah kita bisa melihat bahwa Presiden juga sadar bahwa isu penundaan pemilu ini ternyata menimbulkan polemik di ruang publik, Pak Budi? Perintah Pak Presiden itu sudah sangat tepat karena beliau betul-betul berempati dan merasakan kondisi masyarakat saat ini, di mana dinamika global yang luar biasa ini memaksa seluruh negara termasuk Indonesia mengalami penyesuaian termasuk peningkatan harga-harga berbagai komoditas, sehingga empati dan sense of crisis harus dirasakan, harus dilakukan oleh seluruh pembantu Pak Presiden. Begitu, Mas. Apakah secara tidak langsung Presiden mau mengatakan bahwa menteri-menterinya yang membuat isu perpanjangan masa jabatan atau pemilu ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, Pak Budi? Kenyataannya isu penundaan pemilu ini kan membuat polemik dan menurut hemat kami juga kontraproduktif dalam kondisi saat ini. Ibarat kita ibarat berlayar ini kan kita sedang menghadapi badai, angin badai yang luar biasa. Sehingga seluruh komponen bangsa harus bersatu padu untuk mengatasi berbagai kesulitan rakyat yang saat ini terjadi. Karena itulah perintah dan arahan Pak Presiden di rapat kemarin itu sangat tepat. Itu menunjukkan bahwa beliau seorang pemimpin yang betul-betul mengerti, merasakan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Oke. Pak Budi, dari apa yang Anda lihat mungkin atau mungkin informasi yang Anda dengar ya, apa yang akhirnya membuat Presiden melontarkan pernyataan sekali lagi soal perpanjangan masa jabatan dan juga soal penundaan pemilu? Ini kan isu yang sebetulnya sudah cukup lama bergulir belakangan dan banyak juga yang sudah mendesak Presiden untuk angkat bicara, memberikan statement yang tegas bahwa ia menolak wacana-wacana itu. Perintah itu kan sudah jelas mengindikasikan bahwa Pak Presiden sangat serius dan fokus dalam mengatasi kondisi yang saat ini terjadi. Pasca pandemi ini kita juga menghadapi tantangan-tantangan baru berupa inflasi yang tinggi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga pemerintah fokus pada bagaimana mengatasi berbagai tantangan yang ada yang harus kita selesaikan segera. Dan bisa berempati, merasakan bahwa kondisi saat ini sedang krisis dalam pengertian tantangan yang luar biasa sedang kita hadapi bersama sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Begitu. Oke. Baik, Pak Wamen, jadi singkatnya Anda melihat bahwa Anda menilai sudah clear sikap Presiden soal perpanjangan masa jabatan dan juga soal penundaan pemilu. Sudah cukup, tidak perlu lagi diperdebatkan.
menurut hemat kami sudah tidak perlu diperdebatkan lagi statement Pak Presiden. Ini sudah loud and clear gitu loh. Jangan berusaha dibenturkan lagi dengan berbagai isu dan polemik-polemik baru, terutama hipotesa-hipotesa atau semacam prasangka-prasangka politik. Pemerintah sudah tegas mengenai tahapan-tahapan pemilu. Semua sikap pemerintah juga sudah jelas soal itu. Jadi tidak perlu lagi berpolemik atau berprasangka yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik yang saat ini justru sangat kontraproduktif bagi bangsa ini dan rakyat dalam menghadapi tantangan yang ada. Jadi sudah loud and clear, jadi tidak perlu lagi dipertentangkan. Tapi tampaknya ada yang belum puas dengan pernyataan Presiden. Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS sudah bergabung. Selamat malam Bang Mardhani, apa kabar? Malam, Bud. Baik, Bang Mardhani, langsung saja. Anda merasa bahwa pernyataan Presiden sudah cukup loud and clear menyatakan sikapnya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau apapun bentuk namanya itu? Yang clear and clean itu kalau Pak Jokowi mengatakan buat saya 2 periode cukup, titik. Silahkan berikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia lainnya membangun Indonesia. Saya cukup 2 periode. Itu yang tidak akan menimbulkan berbagai tafsiran lainnya. Begitu. Oke, kalau yang kemarin artinya menurut Anda masih menyisakan tanda tanya, masih menimbulkan tafsiran-tafsiran politik yang lain? Kalau cerita abdesi kemarin kan hampir seolah-olah pola mobilisasi Orde Baru dijalankan. Ada grassroots yang digerakkan. Katakan menteri tidak. Katakan, saya sangat bahagia Mas Budi kalau selesai. Saya setuju ini tidak produktif, ini membuang energi bangsa dan yang berbahaya ini tidak menghargai konstitusi. Tetapi gerakan ini kan dari awal bukan tidak terdengar, tapi selalu ada. Jadi masalah ini akan selesai kalau Pak Jokowi sendiri menyatakan saya cukup 2 periode, titik. Gitu. Oke, tapi yang tadi disampaikan juga oleh Pak Wamen, Mas Budi juga mengatakan bahwa pernyataan Presiden sudah sangat jelas mendukung tahapan pemilu dan menegur menteri-menterinya yang masih saja bicara soal perpanjangan atau soal penundaan ini, Bang Mardhani. Saya baca Kompas ya, izin nyebut nama. William Riddle jelas menyatakan di rubriknya bukan rubrik ecek-ecek, rubriknya opini. Kemungkinan akan ada sidang umum untuk amandemen sangat besar. Gitu. Apalagi gerakan itu terus ada sesudah abdesi, besoknya di Banten. Sekarang mungkin berhenti, tapi kemungkinan ada. Ini bukannya paranoid, tetapi kita ingin mengawal konstitusi yang betul-betul membatasi jabatan presiden 2 periode. Angka 2 periode ini hasil dari perenungan dan perjalanan sejarah bangsa yang pahit. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Wamen. Boleh menanggapi apa yang disampaikan Bang Mardhani, Mas Budi, bahwa ini presiden belum menekankan bahwa dirinya cukup 2 periode. Masih ada tafsiran-tafsiran yang masih bisa dibaca berbagai macam secara politik. Saya ini kan pembantu dan pendukung Pak Presiden Joko Widodo. Tugas saya melaksanakan perintah Pak Presiden Joko Widodo, bukan menafsirkan. Kalau tugas menafsirkan, tugas yang lain menafsirkan statement Pak Presiden. Tapi yang pasti, tadi saya sudah katakan, ini sudah loud and clear bahwa Presiden melarang seluruh pembantunya di kabinet untuk bicara lagi soal penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Karena apa? Karena beliau melihat bahwa isu ini sangat kontraproduktif dalam kita menghadapi pandemi dan juga gejolak ekonomi yang muncul dan timbul akibat penyesuaian berbagai kondisi terutama yang mengakibatkan harga-harga berbagai komoditas melambung tinggi. Jadi ini sudah loud and clear. Karena itulah tugas kita adalah bagaimana mengatasi ini semua bersama-sama. Karena tantangan Indonesia ini sebagai negara dan bangsa ini luar biasa, terutama dalam hal ekonomi. Dan ini harus di-manage dengan serius. Terutama Pak Presiden tadi perintahkan bahwa BLT atau bantuan langsung tunai ini harus tersalurkan minimal seminggu sebelum Hari Raya Lebaran. Sehingga bisa
berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi komitmen, pikiran, tindakan, dan perasaan Pak Presiden Joko Widodo membuat rakyat gitu loh. Jadi udahlah, ini polemik ini kita akhiri, bagaimana kita fokus dalam menghadapi berbagai problematika yang ada saat ini. Oke, Gitu, Mas. mungkin kita menarik mendengarkan tafsiran dari Pak Jayadi Hanan kalau begitu. Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden ini? Anda sepakat bahwa ini sudah loud and clear atau Anda condong seperti tadi sampaikan Bang Mardhani bahwa ini masih menimbulkan belum cukup tegas? Ya, pertama loud and clear-nya itu akan betul-betul bisa kita lihat kalau memang tidak ada lagi upaya-upaya untuk menunda pemilu atau bahkan wacana ya. Bukan hanya wacana, kemarin serius usahanya kan sampai ngumpulin abdesi segala macam ribuan orang. Kepala desa yang dikumpulkan itu kepala desa loh. Perangkat pemerintahan di tingkat yang ujung tombak di paling bawah kan. Itu penting sekali yang berhubungan langsung dengan rakyat. Jadi pertama itu Mas Reinhard, loud and clear-nya itu dibuktikan di lapangan. Benar-benar dilakukan apa enggak oleh menteri atau yang lain. Yang kedua, yang ingin saya ingatkan, loud and clear-nya Presiden sudah 2 kali. Pertama yang ini, yang sebelumnya kan pernah tuh Presiden mengatakan yang mengusulkan 3 periode itu mau nampar saya, mau nyari muka, mau menjerumuskan. Tapi kan tetap saja menteri-menterinya bergerak. Ya, mulai baik itu isu penundaan, isu perpanjangan, tetap aja bergerak. Itu menimbulkan pertanyaan orang, menimbulkan dugaan orang. Jangan-jangan itu 2 panggung. Di depan ngomong A, di belakang berjalan. Itu kan menimbulkan dugaan begitu. Maka kalau saya berdasarkan fakta-fakta itu, maka saya lebih setuju untuk kita lihat nih, benar nggak itu di lapangan terjadi. Gitu ya Bang Mardhani. Saya setuju dengan Pak Budi tadi, bahwa betul ini isu tidak produktif. Dan bisa membahayakan pemerintah sendiri loh Pak Budi. Selama 3 bulan terakhir, data-data di LSI menunjukkan persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi meningkat, persepsi negatifnya. Lebih banyak yang negatif daripada positif. Padahal sebelumnya setahun terakhir sudah mulai positif. Persepsi negatif ekonomi itu diikuti juga oleh atau berbarengan dengan persepsi negatif terhadap politik. Persepsi negatif terhadap politik juga meningkat. Makin kuat persepsi negatifnya. Yang positif makin sedikit. Jadi ada hubungan, tampak masyarakat menghubungkan antara isu-isu politik itu dengan isu-isu ekonomi. Nah sekarang kita menghadapi isu yang lebih besar, kata Bu Sri Mulyani, bahkan bakal ada krisis ekonomi kan? Dan di depan mata itu kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM akibat BBM subsidi BBM ditarik pada tahun 2015, akhir 2014, itu mengakibatkan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggal 41%. Sekarang masih bagus, masih di atas 60%. Nah tinggal jadi saya kira kalau itu diteruskan isu-isu ini, maka tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan kepada pemerintah bisa terus menurun, dan apalagi kan picunya sangat fundamental ekonomi yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan, krisis kepercayaan kepada pemerintah. Jadi saya kira tampaknya Pak Jokowi sudah melihat tuh isu ini tidak betul-betul tidak produktif. Kalau diteruskan, isu ini justru akan menjadi pedang bermata dua. Karena dia bisa menimbulkan juga krisis politik akibat munculnya ketidakpercayaan. Bayangkan ya, krisis ekonomi ditambah dengan pemerintah tampak tidak fokus ngurusin isu ekonomi, tapi malah ngurusin perpanjangan masa jabatan presiden, menteri-menterinya sibuk mengumpulkan abdesi ya, kepala desa dan sebagainya. Itu oleh masyarakat akan dilihat, oh ini pemerintah benar-benar nggak ngurusin ekonomi, ini pemerintah nggak ngurusin kita, gitu. Jadi fakta-fakta itu membuat kita harus melihat di lapangan. Meskipun saya kira loud and clear-nya Presiden itu, ya saya setuju, tapi harus kita lihat di lapangan benar apa enggak. Oke, ini mumpung ada wakil menteri desanya, Pak Budi boleh menanggapi, silakan. Loh, kalau kami pembantu Pak Presiden jelas itu perintah Pak Presiden, bukan lagi kita harus terjemahkan. Jadi perintah itu sudah jelas, kami dilarang berbicara mengenai polemik dan isu-isu mengenai penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena sudah ditegaskan juga bahwa kita ini kan taat konstitusi. Sejak awal kita tegaskan bahwa kami ini taat konstitusi. Dan bahkan kami sudah sampaikan di publik bahwa sikap resmi Projo sebagai sebuah organisasi itu akan diputuskan dalam Rakernas 5
Projo 20 sampai 22 Mei 2022 di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Jadi kami juga melihat bahwa dinamika, tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa ini dalam berbagai kondisi, dari mulai pandemi dari tahun 2020 sampai 2 tahun ini, sekarang tantangan ekonomi, gejolak ekonomi, dan sebagainya. Memang ini bukan waktu dan masa yang mudah, tapi kami yakin bahwa dengan kebersamaan, gotong royong kita semua sebagai komponen bangsa, masalah ini akan kita hadapi. Bangsa ini bangsa hebat kok, bangsa kuat kok. Kalau tantangan seluruh negara kan juga menghadapi hal yang sama. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif, dan juga dukungan seluruh rakyat Indonesia, kita sebagai bangsa akan mampu mengatasi gejolak dan masalah yang ada. Oke, baik Bang Mardhani, kalaupun memang masih ada celah sekali lagi untuk soal menghidupkan wacana ini, meskipun sudah ditegaskan oleh Presiden atau lewat amandemen atau apa, menurut Anda celah itu kemudian bisa masuk lewat mana begitu? Apakah Anda juga akan membaca bahwa ini bisa saja kemudian diredupkan sementara, tapi bisa dihidupkan kapanpun lagi ke depan? Kita bahas nanti, Bang. Dijawab. Kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Newscast. Saya langsung ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, kalaupun masih ada celah, celahnya di mana kemudian? Ini setelah Presiden sudah bicara, seharusnya kan kalau tadi Pak Budi katakan siap mengikuti arahan dari Presiden, begitu kan? Ya, Reinhardt, sekarang ini di era sosial media kadang-kadang jabatan tidak menentukan. Tetapi influencer bisa menggoreng dan mengangkat isu ini. Sehingga kita ingat tahun 97 Pak Harto gitu kan. Wah, semuanya minta Pak Harto diangkat lagi. 98 minta semua turun lagi. Saya sih cuma ingin berpesan kepada Pak Jokowi, ayo lengser dengan husnul khotimah di 2024 dan tegaskan 2 periode cukup. Cuma kata itu yang akan membuat selesai semua. Tanpa ada pernyataan 2 periode cukup, terus aja akan ada isu yang jendelanya masih ada. Karena kemarin saya kebetulan Komisi 2, kita bahas revisi Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu. Sudah jalan, di tengah jalan berubah, balik badan semua. Undang-Undang IKN 40 hari selesai. Dan banyak perkara yang seolah tidak mungkin menjadi mungkin saat ini. Jadi tetap harus waspada. Dan ke depan Anda masih bisa melihat ada kemungkinan isu ini akan kembali disampaikan oleh menteri-menteri Pak Presiden selama belum ada pernyataan yang tadi Anda sampaikan itu cukup 2 periode? Kalau menteri saya nggak yakin. Kalau ada yang berani buat saya bagus itu. Berarti menantang Pak Jokowi. Tetapi elemen-elemen lain yang digerakkan masih banyak. Karena ternyata memang sekarang banyak elemen lain non-state actors yang bisa digunakan untuk mengangkat isu ini. Dan nanti ada data-data. Kemarin kan Pak Luhut ngangkat 110 juta. Nanti mungkin ada data yang lain. Dan itu dengan pola cherry picking gitu loh. Ngambil yang data-data yang sesuai, yang lain tidak, bisa terjadi. Semua bisa dilakukan. Makanya tetap harus waspada. Dan paling sederhana, Pak Jokowi itu kan bukan cuma kepala pemerintahan. Beliau juga kepala negara. Menjaga konstitusi dengan kesakralannya. Tidak haram melakukan amandemen, tapi saatnya tidak tepat dan temanya tidak tepat. Kalau tema 2 periode di amandemen berbahaya sekali. Oke, elemen non-state actor yang Anda maksud bisa menggerakkan ini seperti apa? Kita suka mendengar buzzer-buzzer ya. Kita suka mendengar mereka-mereka influencer di sosial media. Nah, itu bisa melalui gerakan. Karena abdesi yang kemarin itu salah satu puncaknya. Masih ada puncak yang lain kemungkinan karena gerakan ini terus berjalan, pandangan saya. Nah, ini akan terus mencari momentum dan mencari peluang. Apalagi kalau tadi ada tulisan bagus dari Bivitri, ya pola-pola dibikin sengsara, kemudian dikasih BLT, rakyat bahagia, naik lagi, baru mulai lagi. Bisa sangat mungkin. Tetapi kita namanya bermain-main dengan konstitusi. Cukup 2 periode. Oke.
Pak Budi boleh menanggapi, masih oke lah di level menteri, wakil menteri sekarang sudah tertib ya, tidak akan lagi mungkin nanti ada yang menyampaikan isu itu setelah Presiden menyampaikan di ruang publik kemarin. Tapi elemen-elemen lain masih bisa mungkin digerakkan. Ya politik kan semua dinamis, tetapi yang pasti spiritnya bahwa dari pelajaran hari ini kita menyimpulkan bahwa rakyat sangat mencintai Pak Jokowi. Rakyat sangat betul-betul mendambakan pemimpin yang punya komitmen dan karakter yang menyerupai Pak Jokowi di tahun 2004 mendatang. Karena selama hampir 8 tahun ini, kan rakyat merasakan pemimpin yang betul-betul bisa merasakan penderitaan rakyat, betul-betul berempati, memiliki sense of crisis terhadap rakyat, kan ada dalam sosok Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini kan sumbangan terbesarnya adalah memberikan benchmark bagi kepemimpinan nasional, bahwa pemimpin yang mau bekerja sepenuh hatinya untuk negara dan rakyatnya pasti akan lihat di rakyat. Dan ingat loh, Pak Jokowi dan kami juga dari Projo juga sangat taat konstitusi. Kami tidak mau bermain-main dengan konstitusi karena ini berbahaya. Konstitusi ini harus kita patuhi, kita tunduk dan kita jalankan. Oke. Gitu, Mas. Jadi Projo konsisten akan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau 2-3 periode? Begini, pidato saya waktu Kongres kedua Projo 7 Desember 2019 sudah tegas menyatakan kami mendukung penuh keinginan Pak Presiden Joko Widodo untuk hanya 2 periode. Tetapi bukan berarti, walaupun dalam hati kecil kami, kalau cuma jangankan 3 periode, 5 periode pun kami pasti dukung Pak Jokowi. Tapi kami yakin Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang mau melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Gitu. Kami yakin Pak Jokowi memikirkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat di dalam pikiran dan hatinya. Karena itulah kita juga bersepakat, bertekad bahwa apapun arahan Pak Presiden Jokowi di tahun 2024, kita akan tunduk perintah dan arahan Pak Jokowi untuk mendukung suksesor beliau. Oke, jadi di sini Anda mau menegaskan Projo tidak akan ikut-ikutan mengkampanyekan Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu? Projo ini masuk kelasnya ikut-ikutan. Projo ini pelopor, bukan ikut-ikutan. Kita udah dilarang dari kecil jangan ikut-ikutan. Enggak, kita nggak pernah ikut-ikutan. Berarti akan mempelopori? Ya gitu. Iya dong, kita nggak pernah ikut-ikutan kok. Masuk kelas kita ikut-ikutan. Kita ini pelopor, bukan pengikut, bukan ikut-ikutan. Jadi kita selalu di garda depan, avant-garde, gitu. Pak Jayadihanan, silakan Anda boleh menanggapi soal bisa saja oke menteri-menterinya mungkin sekarang tidak akan bicara, tapi gerakan ini bisa kemudian lewat instrumen yang lain atau lewat elemen yang lain tadi Bang Mardhani katakan. Ya, 3 periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu kan pintu masuknya lewat amandemen kan, yang paling masuk akal, amandemen. Nah, dalam konteks ini yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan soal amandemen adalah partai-partai politik yang ada di DPR, gitu. Tetapi memang ada unsur lain yang sangat penting yaitu publik, masyarakat. Nah, publik ini memang saat ini kalau data LSI konsisten tuh 70% menolak tuh mau perpanjangan pemilu, mau 3 periode, maupun mau perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu itu 70%. Nah, publik yang mengetahui ada usaha-usaha atau isu-isu penundaan, upaya-upaya melakukan penundaan atau melakukan perpanjangan masa jabatan presiden itu, makin dia tahu makin menolak. Itu data di LSI, Bang Mardhani. Maka karena waktunya pendek, ya kan mau tidak mau dilakukan sebelum 2024 kan? Waktunya pendek itu, paling tahun inilah. Kalau tahun depan sudah terlalu mepet ya, atau meskipun masih mungkin juga. Itu berarti mengubah suara publik cukup sulit. Bang Mardhani, cukup sulit. Walaupun di media sosial kita sudah diskusi itu di publik di media sosial yang disebut dengan big data segala macam itu, publik yang kita hubungi melalui survei tatap muka itu sekitar 70% menolak secara keseluruhan. Maka cukup sulit untuk mengubah publik dalam waktu setahun 2 tahun ini, cukup sulit. Meskipun bukan tidak mungkin, seperti kata Pak Budi tadi bahwa dalam politik dinamis. Nah, yang paling mungkin sekarang adalah pada partai-partai politik yang memang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan soal amandemen atau tidak. Nah,
pertanyaannya sekarang tergantung kepada, jadi situasinya sekarang tergantung kepada 6 partai politik ini yang menolak. Kalau 6 partai politik ini berubah, nah itu mungkin akan mulus. Meskipun mungkin akan mendapatkan perlawanan publik, mungkin. Ya, jadi itu konsekuensinya memang berat, macam-macam. Tapi kalau itu dipaksakan, bisa aja lewat situ, lewat mengubah 6 partai politik itu. Dugaan saya Bang Mardhani nggak akan berubah ya kali ya. Dari menolak amandemen menjadi mendukung itu agak sulit. Mungkin Demokrat juga agak sulit. 4 partai yang lain, PDI, kemudian Nasdem, P3, dan Gerindra. Kuncinya di 4 partai ini, kalau mereka berubah sikap, 2 aja berubah sikap, maka peluang untuk melakukan amandemen masih mungkin. Nah, kita berharap 4 partai ini tidak berubah sikapnya. Karena kalau kita hitung-hitungan politik, kalkulasi politik, perpanjangan masa jabatan presiden itu secara politik loh, hitungan elektoral politik itu merugikan partai-partai. Karena nanti kadernya jadi tidak bisa berkembang, kadernya menjadi harus nunggu lebih lama, kemudian proses kaderisasi di partainya bisa terhambat dan seterusnya. Itu kalau bacaan saya. Maka ya untuk sementara memang peluang itu mengecil. Tapi bukan tidak mungkin mengubah sikap partai dalam semalam, bukan tidak mungkin. Dan itu terbukti tadi Bang Mardhani menceritakan. Ada partai yang hari ini mendukung revisi undang-undang pemilu, besok berubah, gitu. Itu contoh yang sudah terjadi. Jadi dinamika politik akan sangat tergantung kepada sekarang ya, mungkin lokusnya di partai-partai itu, tidak lagi di menteri-menteri, karena menteri-menteri akan sulit, mungkin lebih sulit sekarang untuk melakukan manuver karena sudah dengan tegas dikatakan nggak boleh ngomong penundaan atau perpanjangan. Gitu. Nah, baik Pak Jayadi, dari kacamata Anda, kalau kemudian harusnya perpanjangan ini merugikan partai-partai, mengapa kemudian isu ini juga dilemparkan oleh sejumlah ketua umum partai politik, oleh partai-partainya pendukungnya Pak Jokowi juga? Itu kenapa? Dan setelah ini, setelah ucapan Presiden, apakah memang ini akan tamatkah? Tadi sudah dijawab, ini masih perlu diantisipasi. Tapi apa yang kemudian perlu publik menyikapi setelah ucapan Presiden yang meminta menteri-menterinya tidak lagi membahas soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Tapi dijawab nanti segmen terakhir dialog Pak Jayadi, Pak Budi dan juga Bang Mardhani. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog tadi kita sudah banyak bahas dengan 3 narasumber. Ini segmen terakhir Bapak-Bapak, saya akan langsung ke penutupannya saja dan kesimpulan masing-masing. Saya ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Pak Jayadi, kalau kemudian sekarang pertaruhannya ada di partai politik ya, setelah pernyataan dari Presiden ini, menurut Anda kemudian apa yang membuat parpol-parpol ini melempar wacana perpanjangan masa jabatan ke publik, dan apa juga yang membuat kemungkinan bahwa ada parpol yang berubah arah karena mungkin masih sangat bisa berubah secara sikap? Ya, partai-partai itu kan tidak berdiri sendiri di DPR itu. Pertama, mereka punya menteri kan, bahkan ada ketua partai yang juga menteri. Gitu. Jadi tidak sebetulnya pola hubungan eksekutif legislatif di Indonesia itu kan lebih integratif, tidak terlalu terpisah gitu, sehingga tetap ada hubungan antara eksekutif dengan legislatif, antara presiden dengan DPR. Satu. Yang kedua, jangan lupa menteri-menteri di Pak Jokowi itu punya hubungan dengan partai-partai politik, jadi mereka bisa berhubungan satu sama lain gitu. Yang ketiga, jangan lupa ada koalisi di DPR itu, koalisi yang mendukung presiden terdiri dari sekarang 7 partai. Karena koalisi pemerintahan Pak Jokowi, maka koalisi itu secara politik dipimpin oleh Pak Jokowi. Dengan demikian, seharusnya memang sikap politik Pak Jokowi yang kata Pak Budi tadi sudah loud and clear itu juga diterjemahkan ke dalam sikap partai-partai, terutama partai koalisi itu, kalau terkait dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi lagi-lagi itu akan menunjukkan apakah betul-betul loud and clear pernyataan Pak Jokowi itu di lapangan. Kalau misalnya nanti tidak ada lagi partai-partai yang menyuarakan, terutama yang dari
yang 4 partai ini tidak berubah lagi, maka itu berarti memang betul-betul loud and clear. Gitu, Mas Reinhardt. Oke, baik. Jadi kita juga harus melihat bagaimana kemudian sikap-sikap partai politik setelah ini ya. Apakah kemudian memang akan mengikuti presiden atau bisa jadi kemudian ini bisa berubah kembali. Bang Mardhani Alisera, terakhir dari Anda. Bagaimana kemudian sekarang setelah pernyataan presiden, banyak yang juga mendorong sekarang oke saatnya fokus lagi ke pemilu, menyiapkan pemilu, tapi di sisi yang lain juga tidak serta-merta ini juga bisa kita lepaskan begitu saja. Artinya masih bisa ada dorongan-dorongan dari pihak yang lain yang ingin tetap mewacanakan isu ini. Reinhardt, sederhana, dari awal saya katakan Pak Jokowi mengatakan 2 periode cukup dan pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Selesai, tidak akan ada isu lain. Selama Pak Jokowi belum menyatakan itu, pintunya walaupun sempit masih terbuka. Oke. Dan itu masih tetap harus diwaspadai ke depan, Bang Mardhani. Politik is the art of impossibility ya, seni ketidakmungkinan. Banyak yang tidak mungkin sekarang ini terjadi, akhirnya terjadi. Karena itu tetap harus waspada, jaga konstitusi 2 periode cukup, titik. Oke, baik. Pak Budi, terakhir dari Anda, Pak Wamen, mungkin Anda bisa kembali menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Presiden dan bagaimana setelah ini apakah memang sudah selesai benar-benar soal isu perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu? Tugas kita saat ini sesuai dengan perintah Pak Presiden Joko Widodo adalah bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini dan juga rakyat dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Karena itulah kita fokus kepada pekerjaan-pekerjaan itu, termasuk juga kita fokus tidak perlu berpolemik, menghabiskan energi yang akhirnya nasib rakyat dan bangsa ini terbengkalai. Karena itu dalam waktu ke depan ini kita harus terus-menerus untuk mewujudkan penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai masalah yang kita hadapi bersama. Kita yakin, kita optimis Indonesia ini adalah negara besar, berbagai dinamika dan perbedaan pendapat bisa kita selesaikan secara demokratis dan musyawarah. Oke, dan juga fokus ke pemilu 2024, Pak Budi Aristiadi. Jika pemerintah sudah jelas bahwa tahapan pemilu terus berlangsung. Oke. Itu kan sikap. Mas Reinhardt, kalau masih ada waktu, ya, jangan kita ini suka lupa bahwa pembangunan itu bukan hanya ekonomi. Pembangunan itu juga politik. Kalau kita hanya membangun ekonomi, politiknya nggak dibangun, itu timpang. Kita akhirnya krisis. Kita mengutamakan politik, nggak membangun ekonomi, akhirnya krisis juga. Maka harus seimbang. Ya, begitu, demokrasi itu ekonomi dan politik. Jadi melaksanakan pemilu itu jangan dianggap sebagai pengganggu pembangunan. Banyak yang menganggap kalau pemilu itu mengganggu ekonomi, mengganggu pembangunan, nggak gitu. Pemilu itu bagian dari pembangunan. Maka fokus di pemilu dan ekonomi itu penting banget. Oke, baik. Dapat jempol dari Bang Mardhani, ya Bang ya? Gitu. Oke. Baik, mari kita akan lihat ke depan. Mudah-mudahan memang akan fokus ke pemilu 2024 dan memang sudah seharusnya seperti itu sesuai dengan yang sudah diatur dan celah-celah itu yang tadi kita sudah bahas tetap akan dikawal bersama oleh banyak pihak. Terima kasih banyak Pak Budi Aris Setiadi, Bang Mardhani Alisera. Terima kasih banyak Bang Jayadi Hanan sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu. Posko aduan terkait tunjangan hari raya atau THR mulai dibuka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di sejumlah kota. Kami akan segera kembali sesaat lagi.